Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Khalid Asadani dari kelas 5A5 Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan yaitu stretching dan strengthening pada lower extremity menggunakan metode janda. Nah, metode janda itu apa? Yaitu metode yang digunakan untuk menjawab keluhan-keluhan pada muscle imbalance dan pola gangguan berjalan. Di mana gangguan-gangguan itu tadi salah satunya disebabkan karena nyeri, trauma, cedera terbuka ataupun tertutup, strain ataupun sprain, dan yang lainnya lagi. Nah, di mana khusus pada video kali ini kita akan membahas terkait tadi strengthening dan stretching pada lower extremity. Untuk lebih lengkapnya, simak terus videonya. Gerakan yang pertama yaitu strengthening pada pelvic, di mana nanti dalam hitungan ketiga pasien akan maju ke depan dan fisioterapi akan menahan menggunakan belt mulligan. Selanjutnya ada pelvic tilting, di mana nanti fisioterapi akan menggerakkan siasnya ataupun pelviknya ke depan dan ke belakang. Selanjutnya yaitu posisikan pasien miring, kemudian tangan fisioterapi handlingnya ada di sias dan tangan yang satunya lagi berada di knee seperti memeluk. Kemudian gerakan secara bersamaan ataupun searah dari siasnya dan knee-nya, baik ke depan ataupun ke belakang. Adapun gerakan yang selanjutnya yaitu adalah minta pasien untuk menengkukkan kedua lututnya, kemudian posisikan untuk setengah bridging atau angkat seperti itu, kemudian kita arahkan kembali siasnya ataupun pelviknya ke atas dan ke bawah. Gerakan selanjutnya yaitu adalah relaksasi, di mana kita akan meminta pasien untuk menengkukkan lututnya dan kita pegang, kemudian instruksikan pasien untuk memegang bed di atas dan tangan satunya lagi handling fisioterapi ada pada sakrum. Kemudian ketika sudah buang nafas, kita dorong ke depan. Gerakan selanjutnya adalah kita meminta pasien untuk menengkukkan kaki yang sebelahnya, difleksikan, kemudian dipegang oleh tangan pasien, dan kita buka kaki yang satunya, kemudian kita akan melakukan stretching menggunakan paha kita. Handling kita ada di knee-nya pasien. Dilakukan sebanyak 3 kali repetisi dan 5 kali hitungan. Selanjutnya, kita akan melakukan strengthening, yaitu otot-otot adduktor dan iliotibial, di mana ada adductor magnus, longus, dan di abduktor ada iliotibial band. Letakkan tangan fisioterapi di antara dua lutut pasien, kemudian minta pasien untuk menjepitnya. Kemudian kita menggunakan bed malignan dan kita letakkan di antara atau di sisi luar dari lutut pasien, kemudian minta pasien untuk membuka kakinya, dorong keluar. Strengthening yang selanjutnya adalah otot hamstring, di mana posisikan tangan fisioterapi berada di bawah knee pasien, kemudian instruksikan pasien untuk menekan tangan kita ke bawah, dilakukan sebanyak 3 kali repetisi dalam 5 kali hitungan. Strengthening yang selanjutnya yaitu untuk grup otot quadricep. Caranya adalah kita fleksikan hip dari pasien sebanyak 30 derajat, kemudian kita minta pasien untuk menahannya selama 5 kali hitungan. Ini dilakukan di kaki yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri. Bisa juga kita modifikasi dengan cara buka kaki pasien sedikit ke arah abduksi, kemudian lakukan hal yang sama, minta pasien untuk mengangkat kakinya setinggi 30 derajat, baik yang kanan ataupun yang kiri. Gerakan ini diulangi sebanyak 3 kali repetisi dan dalam 5 kali hitung. Setelah kita melakukan strengthening, kita akan melakukan stretching. Yang pertama adalah untuk men-stretching dari otot hamstring.
yaitu letakkan kaki pasien yang ingin di-stretchingkan di samping kepala kita dan kita handling tangan kita berada di knee dari pasien. Selanjutnya kita akan men-stretching dari otot adduktor pasien. Caranya masih sama, handling fisioterapi berada di knee dari pasien, kemudian kita menarik keluar dari paha pasien menggunakan paha kita atau body image. Yang terakhir, kita akan melakukan stretching pada otot iliotibial band-nya. Dengan seperti itu, satu tangan fisioterapi berada di knee, satunya lagi berada di ankle pasien, kemudian kita tarik ke arah luar. Kita juga bisa memodifikasi untuk men-stretching otot dari hamstring dengan posisi tidur miring. Caranya seperti itu, kita melakukan handling pada ankle pasien, kemudian kita dorong menggunakan body image kita ke arah depan. Nah, selanjutnya kita akan men-stretching dari otot rectus femoris atau quadricepsnya. Dengan modifikasi juga, caranya seperti itu, handling fisioterapi, satunya berada di sias dan satunya berada di knee, kemudian kita akan menarik ke arah luar. Selanjutnya, kita akan men-strengthening dari ekstremitas bawah, yaitu lebih tepatnya pada region knee. Kita menggunakan belt mulligan, yaitu caranya letakkan pada tengah-tengah dari telapak kaki pasien, kemudian minta pasien untuk menarik belt mulligan tersebut, dan minta pasien untuk mendorongnya atau melawannya ke arah bawah. Selanjutnya, kita akan melakukan strengthening pada otot tibialis anterior dan posterior. Caranya adalah tarik belt mulligannya ke arah bawah dan pasien melawannya ke arah atas. Selanjutnya, kita akan men-strengthening dari otot peroneus longus. Caranya adalah tarik belt mulligannya ke arah lateral dan minta pasien untuk melawannya ke arah medial atau ke arah dalam. Terakhir, kita akan melakukan strengthening pada otot soleus. Caranya adalah kita akan menarik menggunakan belt mulligan ke arah medial dan minta pasien untuk melawannya ke arah lateral atau ke arah luar kaki satu pasien sebagai tahanan. Selanjutnya kita akan melakukan stretching. Yang pertama pada otot peroneus, caranya adalah kita akan menarik ke arah bawah, ke arah kaudal dari pasien. Fiksasinya seperti itu untuk handlingnya. Selanjutnya kita akan melakukan stretching pada otot gastrocnemius. Caranya seperti itu, kita akan mendorong ke arah atas. Dan yang selanjutnya kita akan melakukan stretching pada otot tibialis posterior dengan cara mengarahkan kakinya men-stretch ke arah medial. Untuk latihan agility kita akan menggunakan hexagonal test, di mana nanti kita akan memilih dari 3 sesi yang paling cepat. Untuk interpretasi nilainya sendiri, kalau untuk laki-laki bagus itu di bawah 12 detik dan rata-rata itu di atas 15 detik dan kurang itu di atas 17 detik. Untuk latihan lower di sini kita akan menggunakan squat jump, dimana untuk interpretasi nilainya sudah ada di table. 3 kali, 1, 2, 3, oke. Sedangkan untuk latihan endurance di sini kita akan menggunakan sprint. Nah, waktunya adalah 12 menit. Nanti akan kita hitung total jarak yang berhasil ditempuh oleh pasien selama 12 menit. Buat lingkaran atau membuat jarak bisa 10 meter ataupun per 50 meter. Demikianlah video yang bisa saya praktekkan. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.